Suara klakson panjang bersahut-sahutan memecah pagi yang biasanya tenang. Saat aku membuka pintu mobil, pemandangan di depan mataku membuat siapapun yang melihatnya pasti mengira sedang terjadi penggerebekan besar. Belasan truk pengangkut berjajar memenuhi halaman showroom furnitur milik suamiku. Di belakangnya, beberapa mobil dari perusahaan pembiayaan dan pihak bank ikut berhenti berderet. Para petugas berseragam turun sambil membawa map-map tebal berisi dokumen. Karyawan berlarian ke sana kemari. Beberapa tetangga sudah berdiri di pinggir jalan sambil mengangkat ponsel mereka, merekam setiap detik kejadian. Ada apa ini? Kok ramai banget? Itu barangnya diangkutin semua. Suara-suara itu bercampur menjadi satu. Di tengah kerumunan, suamiku, Rizky Mahendra, berdiri dengan wajah pucat. Jas mahal yang biasa membuatnya tanpa percaya diri kini basah oleh keringat. Ia mencoba menghalangi beberapa petugas yang mulai menempelkan stiker penyitaan di pintu showroom. Tunggu, ini pasti salah. Kalian gak bisa seenaknya masuk. Seorang petugas hanya menunjukkan selembar dokumen. Maaf, Pak Rizky. Semua prosedur sudah sesuai. Kami hanya menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum berdasarkan penghentian fasilitas penjaminan. Kalimat itu membuat wajah Rizky semakin kehilangan warna. Apa maksudnya penghentian penjaminan? Siapa yang menghentikannya? Tak ada jawaban. Di sisi lain, sebuah forklift mulai mengangkat sofa premium yang selama ini menjadi kebanggaan showroom. Beberapa karyawan hanya bisa saling berpandangan. Pak, kalau semua barang ditarik, kita kerja bagaimana? Tak ada yang bisa menjawab. Tak lama kemudian, terdengar suara rem kendaraan lain. 1, 2, 3, 4. Mobil-mobil tambahan kembali berdatangan. Kini bukan hanya satu perusahaan pembiayaan. Beberapa vendor, pihak leasing kendaraan operasional, hingga perwakilan bank datang hampir bersamaan. Halaman showroom berubah menjadi lautan seragam. Ibunda Rizky, Ratna, turun tergesa-gesa dari mobil. Astaga, ini ada apa? Begitu melihat beberapa petugas sedang mendata kendaraan operasional perusahaan, ia langsung berteriak. Hei! Jangan sentuh mobil itu. Itu milik anak saya. Petugas kembali menunjukkan berkas. Maaf, Bu. Ratna mencoba merebut map tersebut, tetapi gagal. Ia menoleh kepada Rizky dengan mata berkaca-kaca. Riz, bilang sama mereka. Kamu kan direktur. Kamu pasti bisa bereskan. Namun Rizky sendiri tampak kebingungan. Ponselnya terus berbunyi. Satu demi satu panggilan masuk. Direktur keuangan, supplier, vendor, investor. Semua menelepon di waktu yang hampir bersamaan. Tak satu pun berani ia angkat. Beberapa meter dari kerumunan itu, aku berdiri diam. Tanpa air mata, tanpa amarah. Hanya memandangi kehidupan yang selama bertahun-tahun kubangun perlahan. Kini runtuh dalam hitungan menit. Ironisnya, bukan karena aku menghancurkannya, melainkan karena aku berhenti menopangnya. Kalau kalian penasaran bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Sekalian tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota atau daerah mana. Menarik sekali melihat teman-teman mengikuti cerita ini dari berbagai penjuru Indonesia. Namaku Nadira Prameswari. Usiaku 34 tahun. Kalau kalian bertemu denganku di jalan, mungkin kalian akan mengira aku hanya perempuan biasa. Aku tidak suka memakai perhiasan mencolok, tidak gemar memamerkan barang bermerek. Bahkan mobil yang sering kupakai pun bukan mobil mewah. Banyak orang menganggap aku hanyalah istri seorang pria sukses bernama Rizky Mahendra. Dan selama 5 tahun pernikahan kami, aku membiarkan semua orang percaya pada anggapan itu. Tak seorang pun tahu bahwa hampir seluruh kehidupan nyaman yang dinikmati suamiku berdiri di atas pengorbananku. Aku sengaja menyembunyikan semuanya. Bukan karena takut, melainkan karena menghormati harga dirinya sebagai laki-laki. Ayahku pernah berkata sebelum beliau meninggal, kalau suatu hari nanti kamu menikah dengan pria baik, jangan pernah buat dia merasa kecil hanya karena kamu punya lebih banyak. Hormati dia, tapi jangan sampai pengorbananmu membuatnya lupa cara menghargaimu. Aku mengingat nasihat itu setiap hari. Karena itulah aku memilih diam ketika Rizky mulai membangun usaha furniturnya. Saat modalnya kurang, aku membantu. Saat cicilan showroom hampir macet, aku membantu. Saat proyeknya gagal, aku membantu lagi. Namun satu syaratku sejak awal hanya satu. Namaku tidak boleh muncul.
Biarlah semua orang mengira Rizky yang berhasil. Aku tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mendapat pujian. Yang kuinginkan hanya satu. Rumah tangga kami tetap utuh. Kayaknya, ada satu hal yang tidak pernah kusadari. Semakin tinggi seseorang berdiri di atas pengorbanan orang lain, semakin mudah ia lupa siapa yang selama ini menopangnya. Dan 5 hari sebelum showroom itu dipenuhi petugas penyitaan, aku menerima sebuah pesan yang mengubah seluruh hidupku. Pagi itu, setelah menerima pesan yang belum sempat kubuka, aku tetap menjalani rutinitasku seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, menyeduh kopi kesukaan Rizky, lalu menata dasinya yang selalu ia pakai setiap berangkat bekerja. Terima kasih, sayang. Rizky mengecup keningku sambil tersenyum. Kalau ada orang yang melihat kami saat itu, mungkin mereka akan berkata bahwa kami adalah pasangan yang sempurna. Aku pun pernah berpikir begitu. Selama 5 tahun menikah, aku tidak pernah menuntut hidup mewah. Aku hanya ingin pulang ke rumah yang penuh kejujuran. Kayaknya, kadang yang terlihat paling indah justru menyimpan kebohongan paling besar. Rizky dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Setidaknya begitulah penilaian hampir semua orang. Ia memiliki sebuah showroom furnitur premium yang semakin ramai pelanggan. Sering menjadi pembicara seminar bisnis. Diundang ke berbagai acara komunitas pengusaha. Bahkan beberapa media lokal pernah menulis kisahnya sebagai contoh anak muda yang berhasil membangun usaha dari nol. Setiap kali membaca berita seperti itu, aku hanya tersenyum. Aku bangga. Benar-benar bangga. Karena bagiku, keberhasilan suami adalah kebahagiaan seorang istri. Aku tidak pernah iri ketika namaku tidak disebut sedikit pun. Aku tidak pernah merasa perlu mendapatkan pengakuan. Justru aku sengaja menyembunyikan semuanya. Sebenarnya aku bukan hanya seorang arsitek. Sepeninggal ayahku 3 tahun lalu, aku juga menjadi salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan properti keluarga. Perusahaan itu sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Ayah membangunnya dari sebuah kontraktor kecil hingga berkembang menjadi perusahaan yang mengerjakan berbagai proyek perumahan dan gedung komersial di beberapa kota. Nilainya tidak sedikit. Namun sebelum meninggal, ayah berpesan agar aku tidak pernah menggunakan kekayaan itu untuk menyombongkan diri. Uang hanya alat. Nadira, jangan biarkan uang mengubah caramu memandang orang. Aku memegang pesan itu erat. Karena itulah setelah menikah, aku tetap hidup sederhana. Aku tidak pernah membeli tas mahal. Tidak memakai jam tangan yang harganya ratusan juta. Tidak pula mengunggah kehidupan pribadi ke media sosial. Aku merasa cukup melihat Rizky tersenyum setiap kali usahanya berkembang. Yang tidak diketahui siapapun adalah, di balik setiap pencapaian itu, ada tanganku yang bekerja dalam diam. Tahun pertama pernikahan kami menjadi masa paling berat. Showroom pertama Rizky hampir gulung tikar. Penjualannya turun drastis. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan. Sementara cicilan bangunan terus berjalan. Suatu malam, aku melihat Rizky duduk sendirian di ruang tamu. Ia memegang kepalanya sambil menatap tumpukan tagihan. Aku gagal, Nadira. Suara itu masih kuingat sampai hari ini. Aku benar-benar gagal. Saat itu aku memeluknya. Kamu belum gagal. Kamu hanya sedang lelah. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Rizky, aku menemui direktur keuangan perusahaan keluarga. Aku meminta bantuan. Bukan memberi uang kepada Rizky secara langsung, melainkan menjadikan perusahaan keluargaku sebagai penjamin agar Rizky mendapatkan restrukturisasi kredit dengan bunga yang jauh lebih ringan. Semua dilakukan secara legal. Namaku tidak pernah muncul. Rizky hanya diberitahu bahwa pengajuan kreditnya akhirnya disetujui. Ia pulang dengan wajah penuh harapan. Akhirnya bank percaya sama aku. Aku ikut tersenyum. Padahal aku tahu, bank bukan percaya kepada Rizky. Mereka percaya kepada jaminan yang kuberikan. Namun aku memilih menyimpan rahasia itu. Bukan hanya sekali. Saat supplier mulai menagih pembayaran karena arus kas perusahaan terganggu, aku kembali turun tangan. Lewat perusahaan keluarga, aku membantu mempercepat pembayaran kepada beberapa vendor strategis agar pengiriman barang tetap berjalan. Rizky mengira para supplier memberinya kelonggaran karena reputasinya semakin baik. Aku tidak pernah meluruskan anggapan itu. Aku hanya ingin ia kembali percaya diri. Lalu ketika showroom keduanya hendak dibuka, modal yang dimiliki Rizky ternyata belum cukup. Ia tampak murung selama beberapa hari. Aku cuma kurang sedikit lagi. Sayang sekali kalau kesempatan ini hilang. Beberapa minggu kemudian,
pinjaman investasinya tiba-tiba disetujui. Ia memelukku sambil tertawa. Aku bilang juga apa? Kalau kita kerja keras, Tuhan pasti kasih jalan. Aku mengangguk. Iya. Dalam hati aku berbisik. Semoga suatu hari nanti kamu tahu, jalan itu juga datang melalui orang yang setiap hari menunggumu pulang. Seiring waktu, usaha Rizky memang berkembang. Showroom bertambah besar. Jumlah karyawan meningkat. Omzet naik berkali-kali lipat. Banyak orang mulai memujinya. Awalnya, semua tetap berjalan baik. Namun perlahan, pujian mulai mengubahnya. Ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan bertemu klien. Akhir pekan yang dulu selalu kami habiskan bersama kini berubah menjadi rapat, perjalanan dinas, atau makan malam bisnis. Saat aku bertanya apakah ia lelah, jawabannya selalu sama. Kalau mau usaha besar, ya harus banyak pengorbanan. Aku mempercayainya, karena aku memang ingin menjadi istri yang mendukung suaminya. Sampai akhirnya, siang itu, ponselku bergetar. Nama pengirimnya membuatku sedikit heran. Sepupuku hampir tidak pernah menghubungiku di jam kerja. Pesannya hanya singkat. Kak, maaf. Aku rasa kakak harus lihat ini. Di bawah pesan itu, terdapat 6 foto. Tanganku tiba-tiba terasa dingin saat hendak membukanya. Aku sama sekali belum tahu bahwa beberapa gambar di layar ponsel itu akan menjadi awal runtuhnya rumah tangga yang selama ini kupertahankan dengan seluruh ketulusanku. Tanganku sempat berhenti beberapa detik di atas layar ponsel. Entah kenapa, dadaku mendadak terasa sesak. Pesan dari Farel itu sangat singkat, tetapi cukup membuat firasat buruk memenuhi kepalaku. Kak, maaf. Aku rasa kakak harus lihat ini. Aku menarik napas panjang, lalu menyentuh foto pertama. Seketika dunia seolah berhenti berputar. Di dalam foto itu, Rizky sedang duduk di sebuah restoran mewah. Bukan sendirian. Di depannya duduk seorang perempuan berpenampilan elegan dengan blazer putih dan rambut panjang yang tertata rapi. Wajahnya cantik, senyumnya lepas, dan tatapannya kepada Rizky terlalu hangat untuk disebut hubungan profesional. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang klien, mungkin investor, mungkin hanya makan siang biasa. Namun saat membuka foto kedua, harapan itu mulai runtuh. Rizky terlihat menggenggam tangan perempuan tersebut di atas meja. Tidak ada dokumen, tidak ada laptop, tidak ada pembahasan bisnis. Hanya 2 orang yang sedang menikmati makan malam romantis. Dadaku mulai berdebar. Aku membuka foto ketiga. Kali ini mereka tertawa bersama. Perempuan itu menyuapkan sepotong makanan ke mulut Rizky. Dan, suamiku menerimanya tanpa sedikit pun terlihat canggung. Tanganku gemetar. Aku masih berharap ada penjelasan yang masuk akal. Sampai foto keempat muncul. Rizky merapikan rambut perempuan itu sambil tersenyum. Senyum yang dulu hanya kulihat saat ia menatapku. Air mataku jatuh tanpa terasa. Namun semuanya belum selesai. Masih ada 2 foto lagi. Aku membuka foto kelima. Mereka keluar dari restoran. Tidak terburu-buru. Tidak menjaga jarak. Rizky bahkan melingkarkan tangannya di punggung perempuan itu. Lalu foto terakhir. Mereka masuk ke sebuah hotel bisnis yang berada tepat di sebelah restoran. Farel tidak memotret lebih jauh. Mungkin karena ia sendiri sudah tidak sanggup melihatnya. Aku memejamkan mata. Ponsel di tanganku terasa begitu berat. 5 tahun pernikahan. 5 tahun kepercayaan. 5 tahun pengorbanan. Seolah runtuh hanya oleh 6 lembar foto. Belum sempat aku menghubungi siapapun. Ponselku kembali berbunyi. Farel menelepon. Kak. Suaranya terdengar ragu. Aku benar-benar minta maaf. Aku berusaha menenangkan diri. Kamu lihat semuanya sendiri? Iya. Yakin itu Rizky? Hampir saja aku mengira salah orang. Makanya aku mengikuti mereka dari tempat parkir sampai selesai makan. Aku menutup mata. Farel melanjutkan. Awalnya kupikir mereka sedang meeting. Tapi makin lama, aku merasa ada yang aneh. Aneh bagaimana? Mereka duduk di pojok restoran. Tidak ada pembahasan kerja sama-sama sekali. Mereka tertawa, saling menyuapi. Lalu mereka pegangan tangan. Aku menggigit bibirku agar tidak menangis. Perempuan itu siapa? Aku sempat bertanya ke salah satu kenalanku. Lalu, namanya Maya. Aku diam. Dia investor. Iya. Tapi bukan cuma investor.
Maksudmu? Beberapa bulan terakhir mereka sering datang bersama ke berbagai acara. Dadaku semakin sesak. Orang-orang di komunitas bisnis bahkan mengira mereka pasangan. Kalimat itu seperti menghantam kepalaku. Pasangan? Iya, Kak. Loh, memang mereka belum tahu kalau Rizky sudah menikah. Farel terdiam beberapa saat. Lagi-lagi aku minta maaf. Jawab saja. Sebagian besar memang tidak tahu. Aku langsung membeku. Apa? Rizky hampir tidak pernah memakai cincin nikah kalau datang ke acara bisnis. Aku tidak mampu berkata apa-apa lagi. Selama ini aku sibuk menjaga harga dirinya. Sementara di luar sana, ia justru menyembunyikan keberadaanku. Sore harinya, aku duduk sendirian di ruang kerja rumah. Foto-foto itu terus kulihat berulang kali. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin sudut pengambilan gambar yang menipu. Mungkin pelukan itu hanya kebetulan. Sampai akhirnya ponselku kembali berbunyi. Kali ini sebuah video berdurasi 32 detik. Dikirim oleh Farel. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol putar. Video itu diambil dari kejauhan. Terlihat jelas Rizky dan Maya keluar dari hotel sekitar 1 jam setelah mereka masuk. Rizky membuka pintu mobil untuk perempuan itu. Lalu sebelum berpisah, ia memeluk Maya. Bukan pelukan singkat, melainkan pelukan yang terlalu lama untuk disebut sekadar ucapan terima kasih. Setelah itu, Rizky mencium kening perempuan tersebut. Aku langsung menghentikan video. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir deras. Bukan karena aku melihat suamiku bersama wanita lain, tetapi karena untuk pertama kalinya aku sadar. Selama ini aku mungkin adalah satu-satunya orang yang benar-benar menjaga pernikahan ini. Malam mulai turun. Jam dinding menunjukkan pukul 8. Aku mendengar suara mobil Rizky memasuki garasi. Seperti biasa, ia masuk rumah sambil tersenyum. Bunda, aku pulang. Ia menghampiriku yang sedang duduk di ruang keluarga. Maaf ya, hari ini pulangnya agak malam. Meeting sama investor. Aku menatap wajahnya. No, tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kegugupan. Ia bahkan masih mampu tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah aku mengerti satu hal. Seseorang yang bisa berbohong sambil tersenyum, biasanya sudah melakukannya berkali-kali. Aku menarik napas pelan. Menyimpan kembali ponselku. Belum. Aku belum akan menunjukkan foto-foto itu. Aku ingin mendengar seberapa jauh suamiku sanggup mempertahankan kebohongannya. Malam itu, rumah kami terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Rizky meletakkan tas kerjanya di atas sofa, lalu melepas jam tangan sambil bersenandung pelan. Wajahnya tampak segar. Bahkan sesekali ia tersenyum sendiri ketika membaca sesuatu di layar ponselnya. Aku memperhatikannya dari ruang makan. 5 tahun hidup bersama membuatku hafal setiap kebiasaannya. Dulu, begitu pulang kerja, ia selalu langsung menghampiriku dan bercerita tentang harinya. Jari-jarinya lebih sibuk membalas pesan daripada mengajakku berbicara. Ada apa? Tanyanya sambil duduk di kursi makan. Kamu belum tidur? Aku menggeleng pelan. Aku nunggu kamu. Rizky tersenyum tipis. Wah, jadi merasa bersalah nih. Kalimat itu terdengar biasa. Tetapi malam itu, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti topeng. Aku menuangkan sup hangat ke mangkuknya. Capek? Iya. Meeting panjang. Investor lagi cerewet. Aku mengangguk pelan. Laki-laki atau perempuan? Sendok di tangannya berhenti sesaat. Hah? Investor yang kamu temui? Oh. Ia tertawa kecil. Campur. Tadi ketemu siapa? Beberapa orang. Aku menatap matanya. Nama investornya siapa? Rizky mulai mengalihkan pandangan. Banyak. Aku masih diam. Beberapa detik berlalu. Barulah ia berkata. Kenapa memang? Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Tidak langsung menunjukkan foto. Aku hanya meletakkannya di atas meja. Aku cuma mau tahu. Karena ada yang bilang kamu makan malam sama seorang perempuan. Wajah Rizky berubah sepersekian detik. Sangat singkat, namun cukup untuk membuatku yakin. Ia kaget. Bukan karena dituduh, melainkan karena ketahuan. Tetapi ekspresi itu segera menghilang. Ia tersenyum santai. Oh, Maya. Aku mengangguk pelan.
Jadi memang benar. Iya. Lalu, cuma makan malam kerja. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Investor itu penting. Kalau dia senang, proyek kita jalan. Aku masih diam. Aku kan pernah cerita. Padahal, ia tidak pernah bercerita. Sama sekali. Aku membuka galeri ponsel. Lalu menggeser foto pertama ke arahnya. Kalau ini. Rizky melihat layar beberapa detik. Kemudian tertawa kecil. Ya ampun. Kamu sampai di foto begitu. Lucu juga. Aku tidak ikut tertawa. Ini juga urusan kerja. Iya. Aku menggeser ke foto kedua. Mereka bergandengan tangan. Kalau ini. Itu. Rizky langsung menjawab cepat. Sudut fotonya saja yang bikin salah paham. Aku kembali menggeser. Foto ketiga. Maya menyuapi Rizky. Kalau ini. Ia menarik napas panjang. Nadira. Dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Silakan. Itu cuma bercanda. Aku memandang wajah yang selama ini paling kupercaya. Bercanda? Iya. Maya memang orangnya akrab sama semua rekan bisnis. Aku tidak berkata apa-apa. Rizky mulai terlihat tidak nyaman. Serius? Kamu terlalu membesar-besarkan. Aku membuka foto berikutnya. Foto saat mereka keluar dari hotel. Rizky terdiam. Lama. Sangat lama. Aku bertanya pelan. Kalau masuk hotel juga bagian dari negosiasi? Rizky langsung berdiri. Kamu nyuruh siapa ngikutin aku? Nada bicaranya meninggi. Aku sedikit terkejut. Bukan karena ia marah. Tetapi karena ia sama sekali tidak meminta maaf. Yang dipermasalahkan justru orang yang memotret. Kamu menyuruh orang memata-matai suamimu. Aku tetap duduk. Aku cuma bertanya. Jawab saja. Rizky menghela napas keras. Itu hotel buat meeting. Ruang rapat restoran penuh. Aku menatapnya tanpa berkedip. Meeting 1 jam. Iya. Berdua. Iya. Pelukan juga bagian dari meeting. Rizky mengepalkan tangan. Kamu sudah nggak percaya sama aku. Aku tersenyum pahit. Aku datang membawa bukti. Tapi yang kamu bahas malah rasa percayaku. Ia mulai berjalan mondar-mandir. Nadira. Di dunia bisnis itu banyak hal yang nggak kamu ngerti. Aku mengangguk pelan. Benar. Aku memang tidak mengerti. Tapi aku tahu bedanya berjabat tangan dan memeluk perempuan lain. Ruangan kembali sunyi. Rizky menatapku tajam. Aku capek. Aku nggak mau ribut. Kalau kamu tetap berpikir macam-macam, itu urusanmu. Kalimat itu membuat hatiku terasa seperti diremas. Bukan karena keras, melainkan karena begitu dingin. 5 tahun lalu, pria ini pernah berkata akan selalu jujur apapun yang terjadi. Malam ini, ia bahkan tidak mau mengakui apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Rizky mengambil bantal, lalu berjalan menuju ruang tamu. Sebelum pergi, ia berhenti di depan pintu. Nadira, aku harap setelah emosimu reda, kamu bisa berpikir lebih dewasa. Pintu ditutup. Aku terduduk sendirian. Mataku kembali tertuju pada foto-foto di ponsel. Lucunya, yang paling menyakitkan bukanlah perselingkuhan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa orang yang bersalah masih mampu membuat korbannya merasa seolah-olah dialah penyebab semua masalah. Aku menghapus air mata yang kembali jatuh. Lalu mengambil sebuah map berwarna coklat dari dalam laci meja. Di dalam map itu tersimpan seluruh dokumen yang selama ini tidak pernah diketahui Rizky. Surat penjaminan, perjanjian fasilitas kredit, dokumen restrukturisasi. Semua atas nama perusahaan keluargaku. Aku menatap map itu cukup lama. Belum saatnya. Masih ada satu orang lagi yang ingin ku dengar pendapatnya. Orang yang selama ini selalu berkata bahwa aku sudah dianggap seperti anak kandung. Ibu mertuaku. Aku ingin tahu, apakah beliau akan tetap membelaku setelah mengetahui apa yang dilakukan putranya. Tanpa kusadari, keputusan untuk menemuinya keesokan hari akan menjadi titik balik yang mengubah nasib seluruh keluarga itu. Keesokan paginya, aku sengaja datang ke rumah ibu mertuaku lebih awal. Rumah itu hanya berjarak sekitar 15 menit dari tempat tinggalku. Dulu, aku sering datang membawa makanan kesukaan beliau.
Kalau sedang ada waktu luang, aku bahkan membantu membersihkan halaman atau menemani beliau berbelanja ke pasar. Bagiku, menghormati ibu mertua sama seperti menghormati ibuku sendiri. Aku selalu percaya bahwa keluarga yang baik dibangun dari rasa saling menghargai. Kayaknya, hari itu keyakinanku hancur. Ih, Nadira, tumben pagi-pagi datang. Ratna menyambutku sambil tersenyum tipis. Masuk. Aku mengangguk pelan. Beliau menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Rizky belum berangkat. Sudah. Oh. Ratna duduk di depanku. Nah, sekarang bilang, ada apa? Aku menarik napas perlahan. Saya mau bicara soal Rizky. Baru mendengar nama anaknya, ekspresi Ratna langsung berubah serius. Kenapa? Aku mengeluarkan ponsel, lalu memperlihatkan foto pertama. Ratna melihatnya sekilas. Tidak ada perubahan berarti. Aku memperlihatkan foto kedua, lalu ketiga, keempat, kelima, sampai video berdurasi 32 detik yang dikirim Farel. Beliau menontonnya sampai selesai. Aku menunggu, berharap setidaknya ada sedikit rasa kecewa terhadap perbuatan anaknya. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuatku kehilangan kata-kata. Cuma begini. Aku mengernyit. Maksud ibu. Ratna mengembalikan ponselku. Nadira, kamu ini terlalu sensitif. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu melihat videonya, kan? Iya. Itu jelas-jelas Rizky memeluk perempuan lain. Ratna menghela napas panjang seolah sedang menghadapi anak kecil. Dengar ya. Laki-laki kalau sudah sukses, pergaulannya memang begitu. Aku menatap wajahnya tanpa berkedip. Beliau melanjutkan. Apalagi kalau berhubungan dengan investor. Kadang harus dekat. Harus pandai mengambil hati. Aku mulai mengepalkan tangan di bawah meja. Tapi itu bukan alasan untuk selingkuh. Ratna langsung menggeleng. Siapa bilang selingkuh? Lihat saja kamu. Baru lihat foto sedikit sudah ribut. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu. Kalau suatu hari nanti Bapak melakukan hal yang sama, apa Ibu juga akan menganggap itu biasa? Ratna terdiam sesaat, namun hanya beberapa detik. Itu beda. Beda bagaimana? Kamu ini masih muda. Harus belajar. Kadang seorang istri memang harus mengalah demi masa depan suaminya. Aku mulai merasa percakapan ini tidak masuk akal. Mengalah sampai membiarkan suami bersama perempuan lain. Ratna menyandarkan tubuhnya ke kursi, kemudian berkata dengan suara yang jauh lebih pelan, namun justru lebih menyakitkan. Coba kamu berkaca. Aku mengernyit. Maksud ibu, kamu itu baik. Tapi ya cuma baik. Aku masih diam. Sedangkan perempuan itu. Ratna menunjuk layar ponselku. Cantik. Percaya diri. Pintar bergaul. Penampilannya elegan. Beliau tersenyum tipis. Kalau laki-laki tertarik sama perempuan seperti itu ya wajar. Aku benar-benar tidak menyangka akan mendengar kalimat seperti itu dari seorang perempuan. Ibu serius? Iya. Kamu jangan marah. Aku bicara apa adanya. Hatiku mulai terasa panas. Jadi menurut ibu, kesalahan Rizky bisa dimaklumi. Ratna mengangkat bahu. Selama dia masih pulang ke rumah. Selama dia masih menafkahi kamu. Kenapa harus dibesar-besarkan? Aku menatap wajah beliau cukup lama. Lalu bertanya pelan. Ibu benar-benar mengira selama ini Rizky yang menafkahi semuanya? Ratna tertawa kecil. Loh memang bukan. Tentu saja anak saya. Showroom itu siapa yang bangun? Rumah mewah itu siapa yang cicil? Mobil siapa yang bayar? Semua hasil kerja keras Rizky. Beliau lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nadira. Terus terang saja. Kalau bukan karena Rizky, kamu mungkin masih hidup biasa-biasa saja. Aku menggigit bibirku. Beliau belum selesai. Jangan terlalu banyak menuntut. Kamu itu beruntung punya suami seperti anak saya. Jangan sampai karena cemburu buta kamu malah kehilangan semuanya. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, melainkan karena ironis. Selama 5 tahun,
Beliau menikmati kenyamanan yang sebenarnya kubangun. Namun hari itu, beliau justru menganggap aku hidup dari hasil kerja anaknya. Aku perlahan berdiri. Ratna ikut berdiri. Nah begitu. Didengar nasihat orang tua. Gak usah ribut lagi sama Rizky. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Sebelum melangkah pergi, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Ibu. Iya. Saya mau tanya satu hal. Apa? Kalau suatu hari nanti ternyata semua yang ibu banggakan itu hilang, ibu masih akan berkata saya beruntung. Ratna tertawa kecil. Hilang bagaimana? Anak saya sekarang sudah sukses. Usahanya besar. Koneksi di mana-mana. Mana mungkin jatuh hanya karena masalah kecil seperti ini? Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Semoga ibu tetap mengingat ucapan itu. Tanpa menunggu jawaban, aku keluar dari rumah. Begitu pintu mobilku tutup, aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku hanya duduk diam. Tidak menangis. Tidak marah. Aneh. Justru setelah mendengar semua penghinaan itu, hatiku terasa sangat tenang. Seolah-olah tidak ada lagi yang perlu kupertahankan. Aku mengeluarkan ponsel. Lalu membuka kontak yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kuganggu. Di layar tertulis satu nama. Pak Surya. Direktur Keuangan Arman Group. Aku menekan tombol panggil. Baru satu kali dering. Telepon langsung diangkat. Selamat pagi, Bu Nadira. Aku memandang lurus ke depan. Suaraku terdengar jauh lebih mantap daripada yang kurasakan. Pak Surya. Hari ini saya ingin mencabut seluruh fasilitas penjaminan yang selama ini diberikan kepada Rizky Mahendra. Di seberang sana hening beberapa saat. Lalu terdengar jawaban pelan. Apakah ibu sudah benar-benar yakin? Aku menutup mata sejenak. Bayangan wajah ayahku, pengkhianatan Rizky, dan penghinaan Ratna berputar dalam pikiranku. Kemudian aku membuka mata kembali. Ya. Kali ini saya sudah sangat yakin. Aku belum tahu bahwa satu kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari runtuhnya semua kebanggaan keluarga Rizky. Sepanjang perjalanan menuju kantor pusat Arman Group, aku tidak memutar musik seperti biasanya. Suasana di dalam mobil begitu sunyi. Yang terdengar hanya suara mesin dan napasku sendiri. Aneh. Setelah semalaman menangis dan pagi tadi dihina habis-habisan oleh ibu mertuaku, justru sekarang hatiku terasa sangat tenang. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena akhirnya aku berhenti mencari alasan untuk memaafkan orang-orang yang jelas-jelas tidak menghargai ketulusanku. Gedung Arman Group berdiri megah di pusat kota. Sudah beberapa bulan aku tidak datang ke kantor pusat karena sebagian besar pekerjaanku bisa kulakukan dari rumah atau lokasi proyek. Begitu mobilku memasuki area parkir khusus direksi, beberapa petugas keamanan langsung memberi salam hormat. Selamat pagi, Bu Nadira. Aku membalas dengan senyum tipis. Di dalam lift, kenangan tentang ayah kembali memenuhi pikiranku. Beliau selalu berkata, jangan pernah menggunakan kekayaan untuk membalas dendam. Gunakan hukum, gunakan aturan, dan biarkan setiap orang menerima akibat dari pilihannya sendiri. Hari itu, aku menjalankan persis apa yang beliau ajarkan. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Surya sudah menunggu bersama Kepala Divisi Hukum, Direktur Keuangan, dan 2 staf legal. Di atas meja sudah tersusun beberapa map tebal. Begitu aku duduk, Pak Surya membuka pembicaraan. Bu Nadira, kami sudah menyiapkan seluruh dokumen yang Ibu minta. Aku mengangguk. Terima kasih. Beliau mendorong map pertama ke hadapanku. Ini daftar seluruh fasilitas penjaminan yang selama ini diberikan kepada Pak Rizky Mahendra. Aku membukanya perlahan. Halaman demi halaman membuatku sadar. Selama bertahun-tahun aku bahkan tidak pernah menghitung seberapa besar bantuan yang sudah kuberikan. Showroom utama, gudang distribusi, kredit kendaraan operasional, pinjaman modal kerja, fasilitas restrukturisasi utang, garansi pembayaran vendor, letter of credit untuk impor bahan baku. Semuanya ada di sana. Semuanya menggunakan kekuatan finansial perusahaan keluargaku. Pak Surya berkata pelan. Kalau seluruh fasilitas ini dicabut, maka seluruh perjanjian keringanan otomatis berakhir. Aku mengangguk. Saya tahu. Bank akan meminta penyesuaian ulang. Iya. Vendor akan menghentikan pengiriman. Iya. Leasing akan menarik kendaraan yang menunggak. Iya.
Beliau kembali memastikan. Dan kemungkinan besar perusahaan Pak Rizky mengalami kesulitan likuiditas. Aku menarik napas panjang. Itu konsekuensi dari keputusan bisnis. Tidak ada sedikit pun nada dendam dalam suaraku. Aku hanya sedang mengembalikan keadaan pada kondisi yang sebenarnya. Kepala Divisi Hukum membuka map kedua. Bu, sesuai klausul kerjasama, Ibu memiliki hak penuh untuk mengakhiri seluruh penjaminan pribadi karena terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan internal. Aku mengangguk. Silakan diproses. Beliau meletakkan beberapa dokumen di depanku. Semuanya perlu tanda tangan. Aku mengambil pena. Tanganku tidak gemetar. Justru terasa sangat mantap. Satu persatu dokumenku tanda tangani. Surat pencabutan penjaminan. Surat penghentian fasilitas pembayaran. Surat pemberitahuan kepada bank. Surat pemberitahuan kepada perusahaan leasing. Surat pemberitahuan kepada vendor utama. Surat pemberitahuan kepada perusahaan asuransi kredit. Setiap goresan pena terasa seperti menutup satu babak dalam hidupku. Bukan babak tentang bisnis, melainkan tentang seseorang yang terlalu lama mengorbankan dirinya sendiri. Setelah semua selesai, Pak Surya kembali bertanya, Bu, saya ingin memastikan sekali lagi. Apakah Bapak Rizky mengetahui selama ini seluruh fasilitas ini berasal dari Ibu? Aku tersenyum tipis. Tidak. Beliau benar-benar tidak tahu. Begitu juga ibunya. Seluruh ruangan mendadak hening. Salah seorang staf legal bahkan tampak terkejut. Pak Surya menggeleng pelan. Berarti selama ini mereka mengira semua keberhasilan itu murni hasil kemampuan Pak Rizky. Aku hanya mengangguk. Tidak apa-apa. Memang sejak awal itu yang saya inginkan. Pak Surya memandangku beberapa detik. Lalu berkata lirih. Maaf kalau saya lancang. Tapi saya rasa terlalu sedikit orang seperti Ibu. Aku tersenyum. Dulu saya mengira diam adalah bentuk cinta. Ternyata, diam yang terlalu lama justru membuat orang lain lupa berterima kasih. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh dokumen resmi mulai dikirim. Melalui email, kurir khusus, dan sistem digital perusahaan. Tidak ada ancaman. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya serangkaian surat resmi yang akan mulai berlaku sesuai ketentuan kontrak. Aku berdiri di depan jendela ruang rapat. Melihat lalu lintas kota yang tetap sibuk seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Namun aku tahu, di tempat lain, roda kehidupan seseorang mulai berputar ke arah yang sama sekali berbeda. Saat hendak meninggalkan kantor, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum hambar. Zik. Aku mengangkat telepon. Halo. Nadira. Suara Rizky terdengar tergesa-gesa. Kamu lagi di mana? Di luar. Kenapa? Aneh banget. Ada bank yang nelpon. Mereka bilang ada perubahan status fasilitas kredit. Aku pura-pura tidak mengerti. Terus. Ya aku juga bingung. Padahal selama ini nggak pernah ada masalah. Aku hanya menjawab singkat. Mungkin ada pemeriksaan administrasi. Iya kali ya. Tapi kok supplier juga mulai nelpon? Aku memandang langit di balik kaca gedung. Semoga cepat selesai. Iya. Doainnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Aku menutup telepon perlahan. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak lagi merasa bersalah karena tidak menyelamatkannya. Karena aku akhirnya sadar. Menolong seseorang yang terus mengkhianati kita bukan lagi bentuk kasih sayang, melainkan cara paling cepat menghancurkan diri sendiri. Sementara itu, tanpa disadari Rizky, surat-surat yang kutandatangani pagi tadi telah tiba di meja 6 lembaga keuangan, beberapa perusahaan leasing, dan vendor utama yang selama ini menopang usahanya. Besok pagi, efek domino itu akan mulai bergerak, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Keesokan harinya, pukul 7 pagi, biasanya rumah kami dipenuhi suara aktivitas. Rizky bersiap berangkat kerja. Aku menyiapkan sarapan. Televisi menyala dengan berita pagi. Semuanya terlihat normal. Namun pagi itu berbeda. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bangun dengan pikiran bagaimana cara menyelamatkan masalah orang lain. Aku hanya duduk di meja makan sambil menikmati secangkir teh hangat. Sedangkan di sisi lain rumah, Rizky mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Nadira.
Aku menoleh. Rizky berdiri di dekat pintu kamar dengan wajah sedikit bingung. Ada apa? Kamu tahu nggak kenapa Bang tiba-tiba minta pertemuan? Aku menatapnya sebentar. Loh, bukannya urusan bisnis memang sering begitu. Tapi ini beda. Ia mengambil ponselnya. Tadi pagi aku dapat 3 email. Apa? Status beberapa fasilitas kredit sedang ditinjau ulang. Aku mengangguk kecil. Mungkin pemeriksaan biasa. Rizky menggeleng. Nggak mungkin. Selama ini semuanya lancar. Aku menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Aku melihat kepanikan. Namun aku tidak mengatakan apa-apa. Rizky berangkat lebih pagi dari biasanya. Biasanya ia pergi dengan santai. Menggunakan pakaian rapi. Membawa kopi. Sambil menelepon beberapa klien. Hari itu, ia langsung masuk mobil tanpa banyak bicara. Aku melihat dari jendela. Dulu pemandangan itu selalu membuatku bangga. Aku hanya merasa asing. Di kantor showroom, Rizky langsung menuju ruangannya. Baru saja duduk, asistennya masuk dengan wajah tegang. Pak, ada masalah. Rizky menoleh. Apa lagi? Supplier kayu utama menghubungi. Katanya pengiriman minggu ini ditahan. Rizky langsung berdiri. Kenapa? Mereka bilang ada perubahan status kerjasama. Perubahan apa? Asisten itu menggeleng. Saya kurang tahu, Pak. Rizky mengambil ponsel. Menghubungi bagian pembelian. Lakukan pembayaran seperti biasa. Pak, ada masalah. Beberapa pembayaran belum bisa diproses. Rizky mulai mengerutkan dahi. Kenapa? Bank meminta dokumen tambahan. Padahal selama ini tidak pernah. Rasa tidak nyaman mulai muncul. Tetapi Rizky masih berusaha berpikir positif. Mungkin hanya administrasi. Besok pasti selesai. Siang harinya, masalah mulai datang satu persatu. Panggilan masuk tanpa henti. Supplier pertama, lalu supplier kedua. Kemudian pihak leasing, kemudian bank. Semua membawa pesan yang sama. Ada evaluasi ulang. Ada penghentian fasilitas tertentu. Ada permintaan klarifikasi. Rizky mulai kehilangan kesabaran. Kenapa semuanya terjadi bersamaan? Ia membanting ponselnya ke meja. Tidak pernah dalam hidupnya ia mengalami hari seperti itu. Karena selama ini, setiap kali ada masalah, selalu ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu bernama Nadira. Namun ia tidak pernah tahu. Sore hari, Maya datang ke showroom. Dengan pakaian rapi dan wajah percaya diri. Aku dengar ada masalah. Rizky yang sedang duduk dengan wajah kusut langsung berdiri. Maya, kamu dengar dari siapa? Maya meletakkan tasnya. Beberapa orang investor mulai bertanya. Mereka khawatir. Rizky menghela napas. Ini cuma masalah sementara. Kamu tahu aku bisa mengatasinya. Maya diam. Tatapan matanya berbeda. Tidak seperti biasanya. Tidak ada kekaguman. Tidak ada rasa bangga. Hanya keraguan. Rizky, aku perlu tahu sesuatu. Apa? Kondisi perusahaanmu sebenarnya bagaimana? Rizky langsung tersinggung. Maksud kamu? Aku cuma bertanya. Selama ini kamu selalu bilang semuanya aman. Memang aman. Lalu kenapa semua fasilitas tiba-tiba ditinjau ulang? Rizky terdiam. Karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Mengya, Rizky pulang lebih larut. Namun kali ini bukan karena meeting. Melainkan karena mencoba mencari solusi. Begitu masuk rumah, ia melihatku sedang membaca buku di ruang keluarga. Ia berhenti. Nadira. Aku menutup buku. Iya. Kamu tahu sesuatu tentang masalah di perusahaan? Aku menatapnya. Masalah apa? Rizky mulai gelisah. Jangan pura-pura nggak tahu. Aku serius. Kenapa tiba-tiba bank, supplier, dan leasing berubah sikap? Aku menutup buku perlahan. Mungkin karena ada sesuatu yang selama ini tidak kamu perhatikan. Rizky mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku berdiri. Maksudku. Kadang seseorang terlalu sibuk menikmati hasil sampai lupa melihat siapa yang membuat semuanya tetap berdiri.
Wajah Rizky berubah. Nadira, apa kamu sedang menyindir aku? Aku hanya tersenyum kecil. Tidak. Aku hanya mengatakan kenyataan. Ia menatapku lama, seolah mencoba mencari sesuatu dari wajahku. Namun aku sudah bukan Nadira yang dulu. Nadira yang selalu menjelaskan. Nadira yang selalu meminta maaf. Nadira yang selalu takut membuat suaminya kecewa. Perempuan itu perlahan sudah hilang. Malam semakin larut. Di kamar, Rizky terus menerima telepon. Aku mendengar suaranya dari balik pintu. Bagaimana bisa? Besok. Secepat itu. Aku tidak perlu mendengar semuanya. Aku sudah tahu. Roda yang selama ini tertahan oleh tanganku, kini mulai bergerak sendiri. Dan ketika seseorang membangun kehidupan di atas bantuan yang tidak pernah ia hargai, maka saat bantuan itu berhenti, yang runtuh bukan hanya bisnisnya, tetapi juga kesombongannya. Keesokan paginya, 6 lembaga keuangan akan mengirimkan perwakilannya. Dan hari itu, seluruh keluarga Rizky akan mengetahui rahasia terbesar dalam hidup mereka. Bahwa selama ini, orang yang mereka anggap beban, adalah alasan mereka bisa berdiri. Pagi itu, aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena rasa takut, tetapi karena aku tahu, hari ini adalah hari ketika semua kebenaran akhirnya terlihat. Aku berdiri di depan cermin cukup lama, melihat wajahku sendiri, wajah yang selama bertahun-tahun selalu tersenyum meski menyimpan banyak hal. Dulu aku berpikir mempertahankan rumah tangga berarti harus selalu mengalah, harus selalu memahami, harus selalu menjadi tempat pulang. Namun hari ini aku mengerti, rumah tangga tidak bisa diselamatkan oleh satu orang saja. Sekitar pukul 8 pagi, Rizky sudah bersiap pergi. Namun sebelum keluar rumah, ponselnya kembali berdering. Aku melihat perubahan wajahnya. Halo. Suara di seberang sana terdengar cukup keras hingga aku bisa mendengar sebagian. Pak, bagaimana maksudnya hari ini ada kunjungan? Rizky diam. Apa? 10 kendaraan. Ia langsung berdiri. Kenapa harus datang ke kantor? Aku memperhatikannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Apa maksud Bapak semua pihak datang bersamaan? Beberapa detik ia hanya mendengarkan. Lalu telepon itu mati. Ada apa? Tanyaku pelan. Rizky menatapku. Bang mau datang ke showroom. Aku pura-pura terkejut. Untuk apa? Mereka bilang ada proses peninjauan aset. Aku mengangguk kecil. Mungkin memang prosedur. Tidak. Nada suaranya meninggi. Ini bukan prosedur biasa. Aku tidak menjawab. Rizky mengambil kunci mobil. Lalu pergi terburu-buru. 1 jam kemudian, suara kendaraan mulai terdengar dari depan rumah. Awalnya 1, kemudian bertambah. Aku melihat dari jendela. Beberapa mobil berhenti di depan showroom. Bukan hanya satu perusahaan. Aku menghitung perlahan. 1 mobil dari bank pertama, 2 mobil dari perusahaan pembiayaan, 3 kendaraan dari pihak vendor, beberapa kendaraan operasional lainnya. Tidak lama kemudian, halaman showroom kembali dipenuhi orang. Seperti kejadian yang kulihat dalam bayangan beberapa hari lalu. Hanya kali ini, aku melihatnya secara langsung. Di showroom, Rizky berdiri menghadapi beberapa perwakilan perusahaan. Pak, saya ingin penjelasan. Saya tidak pernah punya masalah pembayaran. Salah satu petugas membuka dokumen. Pak Rizky, berdasarkan hasil evaluasi, seluruh fasilitas yang sebelumnya mendapatkan dukungan penjaminan telah berubah status. Rizky mengernyit. Penjaminan. Iya. Selama ini fasilitas usaha Bapak berjalan karena ada pihak penjamin. Dan pihak tersebut sudah mencabut dukungan. Wajah Rizky berubah. Siapa? Petugas itu melihat dokumen. Arman Group. Suasana langsung hening. Rizky seperti kehilangan napas. Arman Group. Iya. Tapi ia berhenti. Karena nama itu bukan nama asing. Itu perusahaan keluargaku. Namun dalam pikirannya, tidak mungkin. Beberapa menit kemudian, masalah semakin besar. Supplier meminta pembayaran tertunda. Leasing meminta kendaraan operasional dikembalikan jika tidak ada penyelesaian. Bank meminta penghentian sementara beberapa aktivitas usaha.
Karyawan mulai berkumpul. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Pak, showroom tutup. Pak, kami bagaimana? Rizky tidak mampu menjawab. Selama ini ia selalu berdiri di depan semua orang dengan keyakinan bahwa ia punya kendali. Tetapi hari itu, ia baru sadar. Ia tidak pernah benar-benar memegang kendali. Di tengah kekacauan itu, Ratna datang. Entah siapa yang memberitahunya. Begitu turun dari mobil, ia langsung mencari Rizky. Rizky, ada apa ini? Anaknya hanya diam. Jawab ibu. Mereka mau ambil barang-barang. Ratna langsung marah. Ambil bagaimana? Ini usaha kamu. Ini hasil kerja keras kamu. Rizky menunduk. Lalu perlahan berkata, Bu, ada sesuatu yang ibu tidak tahu. Ratna menatapnya. Apa? Rizky menelan ludah. Selama ini, fasilitas usaha ini bukan sepenuhnya karena saya. Ratna mengerutkan dahi. Apa maksud kamu? Namun sebelum Rizky menjawab, salah satu petugas datang membawa dokumen tambahan. Pak Rizky, ada satu hal yang perlu kami konfirmasi. Apa? Apakah benar hubungan Bapak dengan pemilik Arman Group adalah hubungan keluarga? Semua mata langsung tertuju kepadanya. Rizky diam. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, aku berdiri tidak jauh dari sana. Tidak bersembunyi. Tidak melarikan diri. Aku hanya melihat semuanya. Beberapa orang yang dulu merasa paling kuat, kini mulai mencari jawaban. Dan jawaban itu hanya memiliki satu nama. Nadira Prameswari. Menjelang siang, seorang petugas menghampiriku. Bu Nadira. Aku menoleh. Iya. Apakah ibu yang memberikan instruksi penghentian fasilitas? Aku melihat ke arah Rizky. Ia juga mendengar pertanyaan itu. Matanya langsung membesar. Nadira. Suasana menjadi sunyi. Aku tidak menjawab cepat. Aku membiarkan beberapa detik berlalu. Karena selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah ingin tahu siapa aku sebenarnya. Maka hari itu, mereka harus mendengar sendiri. Aku akhirnya berkata, iya. Saya yang meminta penghentian seluruh fasilitas penjaminan. Wajah Rizky langsung pucat. Ratna memegang dadanya. Kamu? Aku menatap mereka. Ya. Karena selama ini, aku yang membuat semuanya tetap berdiri. Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Hanya kebenaran. Dan kebenaran itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, suasana di halaman showroom berubah. Tidak ada lagi suara karyawan yang bertanya. Tidak ada lagi suara petugas yang sibuk memindahkan barang. Semua orang seperti berhenti sejenak. Mereka hanya menatapku. Seolah-olah sedang mencoba memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Aku, Nadira, istri yang selama ini mereka anggap hanya berdiri di belakang seorang pria sukses. Ternyata adalah orang yang selama ini menjaga pria itu tetap terlihat sukses. Rizky menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Kamu. Suaranya terdengar pelan. Kamu yang melakukan semua ini. Aku tidak langsung menjawab. Karena pertanyaan itu terdengar aneh. Selama 5 tahun aku membantu. Selama 5 tahun aku menyelamatkan. Tetapi hari ini, ketika aku berhenti membantu, aku justru dianggap melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak menghancurkan apapun, Rizky. Aku hanya berhenti menutupi kenyataan. Ia menggeleng. Tidak mungkin. Kamu bukan bagian dari bisnis saya. Aku tersenyum kecil. Benarkah? Kamu benar-benar tidak pernah tahu. Rizky terdiam. Aku melihat wajahnya. Wajah seorang pria yang baru saja mengetahui bahwa sebagian besar keyakinannya selama ini ternyata salah. Pak Surya, Direktur Keuangan Arman Group, datang ke lokasi beberapa menit kemudian. Ia membawa beberapa dokumen. Bu Nadira. Aku mengangguk. Pak. Rizky langsung menatapnya. Siapa beliau? Aku menjawab singkat. Direktur Keuangan perusahaan keluargaku. Ratna langsung menoleh. Perusahaan keluarga. Aku melihat ibu mertuaku. Iya, Bu. Perusahaan yang selama ini menjamin banyak fasilitas usaha Rizky. Ratna masih terlihat tidak percaya. Jadi,
Selama ini, aku tidak menjawab. Pak Surya membuka map yang dibawanya. Pak Rizky, saya rasa sudah waktunya semua dijelaskan secara terbuka. Ia menyerahkan beberapa dokumen. Ini daftar seluruh fasilitas yang selama ini mendapatkan dukungan dari Arman Group. Rizky mengambil dokumen tersebut. Awalnya ia hanya melihat sekilas. Namun semakin lama, wajahnya semakin berubah. Matanya bergerak cepat membaca setiap halaman. Ini tidak mungkin. Aku diam. Ia membalik halaman berikutnya. 5 tahun. Suaranya mulai bergetar. 5 tahun ini. Pak Surya menjawab tenang. Iya. Sebagian besar fasilitas usaha Bapak berjalan dengan dukungan penjaminan dari perusahaan keluarga Bu Nadira. Ratna merebut beberapa lembar dokumen dari tangan anaknya. Matanya menyusuri tulisan-tulisan di sana. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Rumah. Ia melihat halaman berikutnya. Rumah yang kalian tempati. Aku diam. Jaminannya. Pak Surya menjawab. Melalui fasilitas yang berkaitan dengan aset keluarga Bu Nadira. Ratna mundur beberapa langkah. Tidak mungkin. Aku menatapnya. Ternyata ibu benar. Ibu pernah berkata kalau semua yang saya miliki berasal dari Rizky. Ratna tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan. Tapi ternyata selama ini, ibu tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya menjaga semuanya. Rizky mulai panik. Nadira. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku menatapnya. Memang. Kamu tidak tahu. Karena aku tidak pernah memberitahumu. Ia mendekat. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Aku tersenyum sedih. Karena aku mencintaimu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku ingin kamu merasa berhasil. Aku ingin kamu percaya diri. Aku tidak ingin kamu merasa menikah denganku hanya karena hartaku. Air mataku mulai berkumpul. Tapi aku tidak pernah menyangka. Kamu akan menggunakan rasa percaya itu untuk merendahkanku. Rizky langsung menunduk. Untuk pertama kalinya. Tidak ada bantahan. Tidak ada alasan. Tidak ada kemarahan. Hanya rasa malu. Namun bagiku, rasa malu itu datang terlalu terlambat. Salah seorang karyawan yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari kami akhirnya bersuara. Bu Nadira. Saya minta maaf. Aku menoleh. Kenapa? Kami selama ini selalu mengira Pak Rizky yang membangun semuanya. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Kalian hanya percaya pada apa yang terlihat. Dan memang itulah masalahnya. Orang sering menilai seseorang dari apa yang tampak. Mereka melihat rumah besar. Mobil bagus, bisnis berkembang, lalu langsung menyimpulkan siapa yang paling hebat. Padahal, mereka tidak pernah tahu siapa yang diam-diam membayar harga di belakang layar. Siang itu, setelah semua penjelasan selesai, aku berjalan keluar dari showroom. Rizky mengejarku. Nadira. Aku berhenti. Kita bicara. Aku menoleh. Apa lagi? Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya. Kamu baru ingin memperbaiki semuanya setelah tahu aku adalah orang yang bisa menyelamatkanmu. Ia langsung diam. Aku tidak tahu soal Maya. Jangan. Aku menghentikannya. Jangan bicara seolah masalahnya hanya Maya. Masalah terbesar kita bukan perempuan itu. Lalu apa? Aku menatap matanya. Masalahnya adalah kamu merasa berhak mendapatkan pengorbananku. Tanpa pernah merasa perlu menghargainya. Rizky menunduk, tidak mampu menjawab. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur di kamar berbeda. Bukan karena ingin menghukum Rizky, tetapi karena aku akhirnya mengerti. Ada jarak yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Sementara itu, di rumahnya, Ratna mulai menyadari satu hal yang jauh lebih menyakitkan. Selama ini ia bukan hanya salah menilai menantunya. Ia juga telah ikut menghancurkan satu-satunya orang yang selama ini menjaga keluarganya tetap berdiri. Namun penyesalan mereka baru saja dimulai. Karena keesokan harinya, akan datang permintaan maaf yang lebih besar. Dan sebuah keputusan dariku yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam setelah kejadian di showroom itu terasa sangat panjang. Aku duduk sendirian di ruang kerja rumah.
Di depanku ada dua benda yang selama ini selalu kusimpan dengan hati-hati. Sebuah foto ayahku, dan sebuah kotak kecil berisi cincin pernikahan kami. Dulu, aku melihat cincin itu sebagai simbol janji. Janji untuk saling menjaga, saling mendukung, saling melewati masa sulit bersama. Namun malam itu, untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah hanya aku yang selama ini berusaha menjaga janji itu? Pukul 11 malam. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Aku tidak menjawab. Ketukan terdengar lagi. Nadira. Aku tahu suara itu. Si. Aku menarik napas. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Rizky berdiri di sana. Tidak seperti biasanya. Tidak memakai pakaian mahal. Tidak membawa ekspresi percaya diri. Pria yang dulu selalu terlihat yakin dengan dirinya sendiri kini tampak seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku boleh bicara? Aku mengangguk. Ia masuk dan duduk di kursi seberang. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian ia berkata, "Aku salah." Kalimat sederhana, tetapi anehnya, tidak membuat hatiku lega. Karena ada saat ketika permintaan maaf datang bukan karena seseorang menyadari kesalahannya, melainkan karena ia kehilangan sesuatu yang selama ini menguntungkannya. Aku seharusnya jujur sama kamu. Aku seharusnya tidak menyembunyikan Maya. Aku seharusnya tidak membiarkan ibu berkata seperti itu kepadamu. Aku diam. Rizky menatap lantai. Aku malu. Selama ini aku merasa aku berhasil sendiri. Ternyata aku bisa sampai sejauh ini karena kamu. Aku masih diam. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tersenyum tipis. Aku pernah bilang. Rizky mengernyit. Kapan? Setiap kali aku bilang jangan terlalu percaya diri. Setiap kali aku mengingatkan agar tetap rendah hati. Setiap kali aku bilang jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang yang membantu. Aku menatapnya. Kamu hanya tidak pernah benar-benar mendengar. Rizky mengusap wajahnya. Nadira. Aku bisa berubah. Aku serius. Aku akan hentikan semuanya. Aku bertanya pelan. Semua? Iya. Maksudmu Maya? Ia terdiam sebentar. Lalu mengangguk. Iya. Aku menatapnya. Rizky. Kalau aku tidak tahu soal perusahaan. Kalau aku bukan pemilik jaminan itu. Kalau hari ini bisnis kamu masih berjalan. Apakah kamu tetap akan mengatakan hal yang sama? Pertanyaan itu membuatnya diam. Lama. Dan diamnya sudah menjadi jawaban. Keesokan paginya, rumah kami kembali didatangi seseorang. Bukan petugas bank. Bukan vendor. Melainkan Ratna. Ibu mertua yang selama ini selalu berbicara dengan penuh keyakinan. Hari itu datang dengan wajah berbeda. Tidak ada kesombongan. Tidak ada nada menggurui. Begitu melihatku, beliau langsung menggenggam tanganku. Nadira. Aku sedikit terkejut. Ibu. Beliau menarik napas. Ibu minta maaf. Aku tidak menjawab. Ibu salah menilai kamu. Ibu pikir Rizky bisa mendapatkan semuanya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Ternyata selama ini kamu yang membantu. Aku menarik tanganku perlahan. Ibu minta maaf karena baru tahu. Ratna terdiam. Pertanyaanku mungkin terdengar sederhana. Tapi jawabannya sangat penting. Karena aku ingin tahu. Apakah mereka menyesal karena menyakitiku? Atau hanya menyesal karena kehilangan kenyamanan? Ratna menangis. Nadira. Tolong bantu Rizky sekali lagi. Kalimat itu membuatku hampir tersenyum. Bukan karena bahagia. Tetapi karena ternyata dugaanku benar. Mereka masih melihatku sebagai jalan keluar. Bantu bagaimana, Bu? Ibu tahu kamu bisa. Kamu bisa bicara dengan bank. Kamu bisa mengembalikan semuanya. Kamu bisa menyelamatkan usaha Rizky. Aku menatapnya. Bu. Selama 5 tahun saya sudah melakukan itu. Ratna menunduk. Saya menyelamatkan bisnisnya. Saya menjaga rumah tangga ini. Saya menutup banyak masalah yang bahkan Rizky sendiri tidak tahu. Aku berhenti sebentar. Tapi ketika saya meminta satu hal sederhana. Apa? Saya hanya ingin dihargai. Dan yang saya dapatkan adalah hinaan. Ratna mulai menangis lebih keras.
Namun kali ini, aku tidak lagi merasa harus memperbaiki keadaan. Sore harinya, aku menerima email dari pengacara keluarga. Draft gugatan cerai sudah selesai. Aku membaca setiap halaman dengan tenang. Tidak ada rasa benci. Tidak ada keinginan membalas. Aku hanya ingin mengakhiri sesuatu yang sudah lama kehilangan makna. Malam itu, Rizky kembali mencoba berbicara. Apa itu? Ia melihat dokumen di meja. Aku tidak menyembunyikannya. Gugatan cerai. Wajahnya langsung berubah. Nadira, kamu serius? Aku mengangguk. Tidak ada kesempatan lagi. Aku menatapnya. Kesempatan sudah diberikan. Berkali-kali. Tapi kamu memilih percaya bahwa aku akan selalu ada. Ia mulai menangis. Aku cinta kamu. Aku tersenyum sedih. Mungkin kamu cinta aku. Tapi kamu mencintai kenyamanan yang aku berikan lebih besar daripada menghargai diriku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Karena terkadang, kebenaran paling menyakitkan adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Beberapa hari kemudian, aku resmi mengajukan gugatan cerai. Dan keputusan itu membuat seluruh keluarga Rizky panik. Karena mereka baru sadar. Aku bukan sedang mengancam untuk pergi. Aku benar-benar pergi. Sementara itu, di luar rumah, masalah keuangan Rizky belum selesai. Bahkan baru memasuki tahap yang lebih buruk. Karena setelah kehilangan dukungan finansial, ia akan kehilangan sesuatu yang selama ini jauh lebih penting. Nama baiknya. 3 minggu setelah aku mengajukan gugatan cerai, hidup Rizky berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pria yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak. Pria yang dulu sering dipuji sebagai pengusaha muda sukses. Kini mulai menghindari banyak tempat. Bukan karena tidak punya waktu, tetapi karena tidak sanggup menghadapi tatapan orang-orang. Berita tentang masalah showroom mulai menyebar. Bukan berita besar di televisi. Namun di dunia bisnis, kabar seperti itu bergerak jauh lebih cepat. Para supplier mulai membicarakannya. Para pengusaha mulai bertanya. Bahkan beberapa klien lama mulai mencari tahu. Benarkah bisnis Rizky sedang bermasalah? Katanya semua fasilitasnya berhenti. Padahal dulu terlihat sangat sukses. Orang-orang yang dulu datang untuk meminta kerjasama, kini perlahan menjauh. Di rumah yang dulu selalu dibanggakan Rizky, suasana berubah total. Tidak ada lagi suara karyawan yang datang mengantar dokumen. Tidak ada lagi undangan acara bisnis. Tidak ada lagi telepon yang membahas proyek besar. Yang tersisa hanya tumpukan surat, tagihan, dan kecemasan. Ratna duduk di ruang tamu sambil memegang beberapa dokumen. Matanya kosong. Rizky. Anaknya keluar dari kamar. Iya, Bu. Rumah ini. Ratna berhenti. Apa? Kalau rumah ini harus dijual. Rizky langsung diam. Rumah yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya. Rumah yang sering ia pamerkan kepada teman-temannya. Kini menjadi salah satu aset yang harus dilepas untuk menutup kewajiban. Belum tentu. Jawabannya terdengar lemah. Namun mereka berdua tahu. Kemungkinan itu sangat besar. Sementara itu, aku mulai menjalani hidupku kembali. Bukan sebagai istri seorang pengusaha. Bukan sebagai perempuan yang berdiri di belakang seseorang. Tetapi sebagai Nadira. Diriku sendiri. Aku kembali lebih sering datang ke kantor. Mengikuti rapat. Mengunjungi proyek. Mengenal karyawan yang selama ini hanya ku kenal melalui laporan. Awalnya terasa asing. Karena selama bertahun-tahun aku lebih sering mengurus masalah orang lain daripada diriku sendiri. Namun perlahan, aku mulai menemukan kembali siapa aku. Suatu sore, aku mendapat kabar dari Farel. Kak. Iya. Aku dengar Rizky mengundurkan diri dari perusahaan. Aku diam beberapa saat. Kenapa? Katanya tekanan dari kantor terlalu besar. Setelah masalah bisnisnya diketahui, banyak orang mulai menjaga jarak. Aku menghela napas. Sebenarnya aku tidak pernah ingin melihatnya hancur. Aku tidak pernah berharap ia kehilangan segalanya. Yang kuinginkan hanya satu. Ia menyadari bahwa tindakannya memiliki akibat. Namun terkadang, ketika seseorang membangun kepercayaan di atas kebohongan, keruntuhan datang dari tempat yang tidak pernah ia duga. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Maya. Pertemuan itu tidak sengaja.
Aku sedang makan siang dengan salah satu rekan bisnis ketika melihatnya masuk ke restoran yang sama. Awalnya aku tidak ingin memperhatikannya. Namun Maya justru berjalan menghampiriku. Nadira. Aku menoleh. Maya. Ia tersenyum kecil. Tidak seperti dulu. Tidak ada rasa percaya diri. Tidak ada tatapan seseorang yang merasa menang. Aku ingin bicara. Aku mempersilahkannya duduk. Beberapa detik kami hanya diam. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu semuanya." Aku tidak menjawab. Aku benar-benar tidak tahu kalau kondisi bisnis Rizky seperti itu. Aku menatapnya. "Maksud kamu?" Maya menunduk. Dia selalu bilang dia membangun semuanya sendiri. Tidak pernah cerita tentang kamu. Aku tersenyum pahit. Memang. Dia tidak pernah cerita. Maya menghela napas. Aku salah. Aku pikir aku dekat dengan pria yang sukses. Ternyata. Ia berhenti. Ternyata aku hanya melihat bagian yang dia ingin orang lain lihat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab atas pilihannya. Termasuk aku. Malam itu, aku mendapat panggilan dari pengacara. Nona Nadira. Iya. Jadwal sidang pertama sudah ditentukan. Aku mengangguk. Baik. Ada satu hal lagi. Apa? Pihak Rizky meminta mediasi tambahan. Aku tersenyum kecil. Dia ingin meminta saya kembali. Iya. Aku melihat keluar jendela. Dulu mungkin aku akan senang mendengar itu. Dulu mungkin aku akan berpikir. Akhirnya dia sadar. Namun sekarang, hatiku sudah tidak berada di tempat yang sama. Silakan datang. Tapi keputusan saya tidak berubah. Hari sidang akhirnya tiba. Rizky datang dengan wajah yang jauh berbeda dari pertama kali aku mengenalnya. Tidak ada lagi pria yang merasa dirinya paling hebat. Yang duduk di depanku adalah seseorang yang baru memahami nilai sesuatu setelah kehilangan. Hakim meminta kami memberikan keterangan. Rizky sempat menatapku, seolah berharap aku berubah pikiran. Namun aku hanya duduk tenang. Karena keputusan ini bukan dibuat karena marah. Bukan karena ingin menang. Tetapi karena aku akhirnya memilih menghargai diriku sendiri. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, aku menerima kabar terakhir tentang bisnis Rizky. Showroom resmi ditutup. Sebagian aset telah dilepas. Rumah yang dulu menjadi kebanggaan keluarga mereka akhirnya berpindah tangan. Ratna harus meninggalkan gaya hidup yang selama ini ia banggakan. Sedangkan Rizky harus memulai semuanya dari awal. Tanpa pujian. Tanpa kemudahan. Tanpa seseorang yang diam-diam menopangnya. Namun cerita ini belum benar-benar selesai. Karena satu bab terakhir masih menunggu. Bab ketika aku akhirnya benar-benar bebas. Dan menemukan bahwa kehilangan seseorang yang salah terkadang adalah cara Tuhan mengembalikan diri kita sendiri. Hari itu, aku duduk di ruang sidang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada kebencian. Tidak ada keinginan melihat Rizky menderita. Yang ada hanya rasa lega. Karena setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya aku berhenti mempertahankan sesuatu yang hanya aku perjuangkan sendirian. Saudari Nadira Prameswari. Suara hakim terdengar memenuhi ruangan. Aku berdiri. Iya, Yang Mulia. Apakah keputusan untuk mengajukan perceraian ini sudah dipikirkan dengan matang? Aku menarik napas perlahan. Lalu menjawab. Sudah, Yang Mulia. Ini bukan keputusan karena emosi sesaat. Saya sudah mempertimbangkannya dengan hati yang tenang. Hakim mengangguk, kemudian melihat ke arah Rizky. Saudara Rizky Mahendra. Rizky berdiri. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa bulan sebelumnya. Iya, Yang Mulia. Apakah saudara masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Ruangan menjadi sunyi. Rizky menatapku. Aku bisa melihat banyak hal di matanya. Penyesalan, kesedihan, dan mungkin juga rasa kehilangan. Dulu, tatapan itu adalah tatapan yang sangat ingin kulihat. Tatapan seseorang yang akhirnya sadar betapa berharganya aku. Namun sekarang, aku tidak lagi membutuhkannya. Rizky menunduk. Saya masih ingin mempertahankan. Suaranya bergetar. Tapi saya tahu. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Hakim diam sejenak. Baik. Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan kedua pihak.
Beberapa minggu kemudian, keputusan pengadilan akhirnya keluar. Pernikahanku dengan Rizky resmi berakhir. 5 tahun bersama. Berakhir bukan karena tidak pernah ada cinta, tetapi karena cinta tanpa rasa hormat akhirnya hanya menjadi luka. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke rumah peninggalan ayah. Rumah itu tidak sebesar rumah yang dulu kutinggali bersama Rizky. Namun anehnya, di sana aku merasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara pertengkaran. Tidak ada lagi rasa harus membuktikan sesuatu. Tidak ada lagi kebiasaan menyembunyikan rasa sakit. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mulai fokus mengembangkan perusahaan keluarga. Dulu aku hanya mengetahui bisnis ayah melalui laporan. Sekarang aku turun langsung. Aku mengunjungi proyek, berbicara dengan karyawan, mendengarkan ide-ide baru. Dan perlahan, aku menemukan bahwa aku bukan hanya seseorang yang bisa membantu orang lain berdiri. Aku juga mampu membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Suatu sore, Farel datang berkunjung. Ia melihat beberapa penghargaan dan laporan perkembangan perusahaan yang baru. "Kak." "Iya." Aku baru sadar. "Apa?" "Selama ini Kak Nadira terlalu sibuk membuat orang lain bersinar sampai lupa bahwa kakak sendiri punya cahaya." Aku tertawa kecil. "Jangan lebay." "Tapi memang benar." Ia tersenyum. "Dulu aku marah lihat kakak diperlakukan seperti itu. Tapi sekarang aku senang." "Kenapa?" "Karena akhirnya kakak memilih diri sendiri." Aku terdiam. Memilih diri sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagiku, itulah pelajaran terbesar dalam hidup. Suatu hari, aku menerima sebuah surat. Bukan surat penting. Bukan dokumen bisnis. Melainkan surat tulisan tangan dari Ratna. Aku membukanya perlahan. Isinya singkat. "Nadira, Ibu tidak tahu apakah kamu masih mau memaafkan Ibu. Ibu menyesal karena pernah merendahkan orang yang justru paling banyak membantu keluarga ini. Ibu berharap suatu hari nanti kamu bisa hidup bahagia." Aku membaca surat itu beberapa kali, lalu menyimpannya. Aku memaafkan. Namun memaafkan bukan berarti kembali ke tempat yang sama. Ada luka yang bisa sembuh, tetapi tetap meninggalkan pelajaran. Sedangkan tentang Rizky, aku mendengar kabar bahwa ia mulai bekerja kembali. Bukan sebagai direktur, bukan sebagai pengusaha besar. Ia memulai dari bawah, belajar mengelola uang, belajar menghargai orang lain. Belajar bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah berdiri sendiri. Aku tidak membencinya. Karena pada akhirnya, setiap orang harus menerima akibat dari pilihannya sendiri. Setahun setelah perceraian, aku berdiri di sebuah acara perusahaan. Di depan banyak karyawan. Aku memberikan penghargaan kepada beberapa orang yang sudah bekerja keras. Saat melihat mereka tersenyum, aku teringat ayah. Dulu beliau berkata, "Kekayaan terbesar seseorang bukan apa yang dia punya, tetapi apa yang dia bisa berikan tanpa kehilangan dirinya sendiri." Kini aku mengerti maksudnya. Kebaikan memang harus diberikan. Tetapi jangan sampai kebaikan membuat kita membiarkan orang lain kehilangan rasa hormat kepada kita. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil melihat langit. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Karena aku sudah mendapatkan jawabannya. Terkadang, Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan sesuatu yang pernah hilang. Diri kita sendiri. Dan untuk kalian yang sudah mengikuti kisah Nadira sampai akhir, menurut kalian, apakah keputusan Nadira untuk menghentikan semua bantuan dan memilih bercerai adalah keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku juga penasaran. Kalian menonton cerita ini dari daerah mana? Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah ini. Semoga kita semua belajar satu hal. Jangan pernah menganggap kecil seseorang yang diam-diam menjadi alasan kita bisa berdiri. Karena ketika orang itu berhenti menopang kita, barulah kita sadar betapa berharganya dia.